memasuki bulan Mei yang akan menjadi anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan berjalan dengan mendasari kehidupan kita dari bagian firman Tuhan di malam ini, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu, firman Tuhan tentang perumpamaan pokok anggur yang benar ini tidak asing lagi bagi kita. Bagian firman ini menggambarkan hubungan Yesus Kristus dengan anak-anaknya atau umat percaya melalui perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan Allah Bapa adalah pengusahanya. Artinya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan bagi setiap umatnya. Orang percaya tidak mungkin hidup jika tidak berada dalam naungan Kristus. Dan sebagai ranting, kita diibaratkan dalam perumpamaan ini merupakan ranting dari pokok anggur itu. Maka sebagai ranting kita harus terus melekat dan bergantung erat kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika kita hidup terlepas dari pokok anggur atau hidup di luar pokok anggur yaitu Kristus, maka kita akan menjadi ranting yang kering dan mati. Dan jika demikian, kita hanya siap untuk dicampakkan dan dibakar. Tetapi jika kita tinggal melekat dan bergantung erat pada pokok anggur yaitu Kristus, maka kita akan hidup dan bisa menghasilkan buah yang manis sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Yohanes dalam tulisan perumpamaan ini mengibaratkan kehidupan orang percaya sebagai ranting-ranting dari pokok anggur itu. Ada ranting yang menghasilkan buah yang banyak, tetapi juga ada ranting yang kering bahkan tidak berguna, yang masih melekat pada batang pohon itu. Pertanyaan bagi kita semua di saat ini, jika kehidupan kita diibaratkan sebagai ranting, ada ranting yang berbuah tetapi juga ada ranting yang tidak menghasilkan buah, maka dari kedua ranting itu manakah yang akan kita pilih? Sebagai orang percaya, tentunya kita memilih untuk menjadi ranting yang menghasilkan buah yang baik, buah yang bagus, buah yang manis dan banyak, dan bukannya menjadi ranting yang kering yang pada akhirnya dibuang, dicampakkan dan dibakar. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita menjadi ranting yang menghasilkan buah yang banyak? Yesus mengumpamakannya dengan mengajarkan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, hidup di dalamnya, melakukan apa yang Dia perintahkan di dalam firman-Nya, dan tetap taat pada firman-Nya. Maka kita akan menjadi ranting yang menghasilkan buah-buah kasih di dalam kehidupan kita. Tetapi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes mencatat bahwa Yesus mengatakan bahwa siapa yang tidak tinggal di dalamnya, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan dicampakkan lalu dibakar. Tetapi jika kita tetap tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, maka apa saja yang kita minta akan diberikan Tuhan.
Ini jaminan bagi kita yang disediakan Allah Bapa sebagai pengusaha dari kebun anggur itu melalui Kristus bagi kehidupan kita semua anak-anaknya. Yang jika di kehidupan ini tetap taat dan setia pada Dia, tetap hidup bergantung dan tidak lepas darinya, maka apa saja yang kita minta akan dikehendaki dan akan kita terima. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus serta anak-anak sekalian, ada orang percaya yang hidup mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, tetapi tidak mau berbuah. Dan bagi orang-orang yang demikian, dia akan diibaratkan sebagai ranting yang kering, yang tidak menghasilkan buah, dan akan dicampakkan serta dibakar. Tetapi ranting yang berbuah, yaitu kita yang mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, hidup di dalam ketaatan, melakukan setiap perintahnya, dan tinggal di dalam firman-Nya, otomatis kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita, dan kita akan menghasilkan buah. Dan bagi pohon ranting yang menghasilkan buah yang banyak akan dibersihkan, supaya dia lebih banyak berbuah. Maka proses pembersihan itu akan dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus sendiri. Pembersihan itu mungkin agak sulit dalam tantangan dan pergumulan, tetapi proses pembersihan itu akan menguntungkan kita dan mendatangkan kebaikan, sukacita, karena kita akan lebih lagi menghasilkan buah-buah kebaikan dan kasih dalam hidup kita. Maka ketika kita sementara diproses untuk dibersihkan, kita ikuti proses itu di dalam ketaatan kepada Kristus. Ibarat seorang petani, ketika dia menanam tanamannya, maka setiap hari dia akan merawat, membersihkan, memelihara dengan baik, supaya pada akhirnya menghasilkan hasil yang baik juga. Demikian pun Kristus, ketika Dia memproses kita untuk menjadi anak-anaknya, murid-muridnya, untuk setiap saat menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini, maka Dia akan memproses kita dengan membersihkan kita dari segala kesalahan dan dosa kita, lewat peringatan-peringatannya, lewat pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin mendatangkan tantangan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya itu bukan hukuman, tetapi sesungguhnya itu proses yang sementara Tuhan jalankan untuk misinya bagi setiap kita. Sebab tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan Allah menghadirkan kita di dunia ini sebagai anak-anaknya, untuk hidup menghasilkan buah-buah kebaikan dan kasih bagi sesama, bahkan bagi semua orang di dunia ini. Maka mari dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sampai di hari ini, ketika kita berjalan selama 1 bulan di bulan April, sudahkah kita menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesama lewat tutur kata, perbuatan, sikap kita kepada mereka? Ataukah kita hanya hidup dan mendatangkan masalah, bahkan menjadi sandungan dalam kehidupan sesama kita? Firman Tuhan di hari ini mau mengajarkan kita, ketika kita mau menjalani kehidupan di bulan yang baru nanti, mari kita hidup di dalam Kristus, di dalam ketaatan kepada firman-Nya, menjadi ranting yang menghasilkan buah yang baik, supaya kita selalu memuliakan Allah dengan hidup yang Dia anugerahkan bagi kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa sifat keinginan kita di dunia ini terkadang tidak bisa kita kontrol dengan baik. Hal-hal duniawi,
kesenangan-kesenangan duniawi membuat kita bahagia dan akan dapat juga untuk membuat kita semua jauh dari Tuhan, bahkan mungkin tidak mengingat Tuhan. Maka kedagingan-kedagingan itu haruslah kita pangkas dan kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Firman Tuhan akan selalu menjadi dasar dan fondasi bagi perjalanan hidup kita. Maka ketika kita taat dan tinggal di dalam firman Tuhan, maka firman itu akan selalu menjadi penuntun kehidupan kita. Sehingga kemanapun dan dimanapun kita berada, kita akan memancarkan dan memuliakan Allah serta jadi berkat bagi sesama di kehidupan ini. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menjadi gereja yang sehat, yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka mari kita mensyukuri anugerah Tuhan yang Dia nyatakan dalam keselamatan hidup bagi kita sampai di akhir bulan ini. Lalu ketika kita akan diperkenankan masuk di bulan Mei, bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, jadilah ranting yang menghasilkan buah yang baik. Karena itu tinggallah di dalam Kristus, supaya Kristus juga tinggal di dalam kita. Melekat pada Kristus, membangun hubungan yang baik selalu dengan Dia, supaya Dia tetap tinggal di dalam kita, dan pada akhirnya kita hidup dan menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya, bahkan bagi kehidupan kita sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.